Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya tadi Buya singgung kan ya memang sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat bahwa memang di bulan Muharram tuh banyak santunan tuh anak yatim Buya. Sehingga mungkin untuk menjelentrehkan jangan sampai nanti ada kesalahan di dalam membagikan Buya, supaya jangan sampai niat baik menjadi satu maksiat. Mohon dijelaskan batasan tentang anak yatim Buya. Karena seringkali kadang sudah balik pun masih dianggap sebagai anak yatim. Jadi termasuk dapat santunan juga Bu ya. Dan juga kadang anak piatu pun, jadi bahasa di Indonesia kan kalau yatim ya nggak ada bapak, kalau piatu nggak punya ibu Bu ya. Jadi kadang pun dimasukkan ke dalam santunan, apakah itu diperkenankan atau tidak. Sedangkan ketika mereka mengajukan proposal itu kan adalah santunan untuk anak yatim. Terus Bu ya, kadang mereka pengen paket komplit gitu Bu ya. Kadang di dalam membagikan itu enggak pengen hanya uang, tapi juga berupa bingkisan yang itu kadang perlengkapan sekolah atau baju atau tas atau apapun gitu yang juga diambil dari dana santunan anak yatim tersebut. Apakah itu juga diperkenankan Bu ya? Sehingga aturannya itu yang seperti apa gitu dalam pembagian supaya benar-benar tidak sampai salah arah gitu Bu ya. Dan jika misalnya ada yang salah di dalam memberikan di tahun kemarin misalnya Bu ya, ada kesalahan di dalam masalah santunan, apakah wajib dikodok Bu ya oleh orang yang bersangkutan yang menjadi penanggung jawab ataukah dimaafkan karena ketidaktahuannya Bu ya? Kemudian masalah anak yatim, la yutma ba'dal bulugh, tidak ada anak yatim setelah mereka usia balik. Usia balik, nah ini harus ngerti usia balik itu bagi anak laki-laki adalah di saat mereka sudah keluar mani di usia 9 tahun. Jika ternyata tidak keluar mani di usia 9 tahun, ditunggu 10, 11, 12, 13 sampai 15 tahun. Jika dia tidak keluar mani, sudah masuk usia, sudah genap usia 15 tahun, maka dia dianggap sebagai orang balik. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bagi wanitanya adalah keluar mani sama dengan kaum laki-laki di usia 9 tahun hijriyah kayak tadi keluar mani, maka itu adalah disebut sebagai seorang wanita yang balik. Kalau tidak keluar mani ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau 15 tahun tidak keluar mani tetap dianggap balik biarpun tidak keluar mani. Atau bagi wanita usia haid, keluar darah haid di usia 9 tahun. Jika tidak haid ditunggu 10, 11, 12. Kalau usia 15 tahun genap kok belum haid, maka dia dianggap sebagai seorang balik, maka saat itu tidak lagi disebut sebagai seorang yatim. Dan yatim adalah yang ditinggal mati bapaknya, bukan ditinggal mati ibunya. Ditinggal mati bapaknya karena bapak umumnya adalah tulang punggung, dan begitulah istilah syar'i, yang ditinggal mati bapaknya adalah yatim. Adapun yang ditinggal mati oleh ibundanya, maka ketahuilah urusan kehidupannya masih dijamin oleh bapaknya. Mungkin ada yang berkata bahwasanya, lu selama ini adalah tulang punggungnya adalah ibundanya, yang membiayai adalah ibunya. Bagaimana kalau seandainya ibunya meninggal? Tetap istilah tidak bisa dirubah, sebab aslinya yang memberi nafkah adalah tetap kaum bapak. Perannya seorang istri adalah membantu sang suami. Baik. Nah, kalau ada, mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita, keturunan kita dari zina. Kalau ada orang lahir dari rahim seorang wanita yang berzina tanpa bapak, tugas kita adalah menutup aib mereka. Tugas kita menutup aib mereka. Dan anak lahir tanpa dosa, maka dia lebih yatim daripada anak yatim. Dia lebih yatim daripada anak yatim. Kalau anak yatim dia punya bapak, mungkin masih punya paman yang masih menghargainya. Tapi kalau sudah kena cap anak zina, kadang dikucilkan dan seterusnya. Padahal dia adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrati. Maka tugas kita adalah jangan sampai kebuka. Jangan sampai dia merasa minder kalau dia tidak punya bapak. Kita katakan bapaknya siapa, selesai. Dan dia adalah lebih yatim daripada anak yatim. Karena dia tidak punya bapak. Bukan saja bapaknya meninggal, tapi tidak punya bapak. Dan bukan salahnya seorang anak. Maka ulama mengatakan ini adalah digolongkan sebagai anak yatim, bahkan lebih lagi. Sebab dia miskin tarbiyah juga. Khawatir kalau dia tahu keadaan ibundanya yang seperti itu, maka dia bisa menjadi pezina seperti ibundanya. Bahkan sampai ada semacam keyakinan, kalau ibunya pezina, anaknya jadi pezina. Bukan, tidak. Kalau ibunya pezina, anaknya bisa menjadi waliullah. Cuman biasanya karena tarbiyahnya pendidikan yang tidak benar,
kejelekan ibundanya diketahui oleh sang anak, sehingga sang anak ngentengin di saat syahwatnya bangkit, dihadapkan kepada berzinaan, dia sudah tidak takut kepada Allah, kepada ibundanya pun sudah tidak takut. Dia berkata, ibuku pun dulu juga begitu, ngapain saya tahan-tahan masuk perzinaan? Maka dari itu tugas kita untuk menutup aib. Jika ada orang kepleset dalam zina, hendaknya kita tutup. Ingat, yang membongkar aibnya orang yang pernah berzina akan dihinakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Apalagi menuduh. Na'udzubillah, ada laki-laki busuk menuduh istrinya, menuduh istri ini, menuduh orang, mengatakan ini. Oh, dihinakan oleh Allah nanti. Oh, sudah ditutup-tutup, tatanya dia membongkar. Saya tahu dia itu begini. Tidak lama dia akan hancur, lihat. Misalnya Anda mengetahui seseorang wanita yang dia terjerumus dalam zina, kemudian punya anak. Sementara orang awam, seorang semuanya sudah menutup itu semuanya dan berhasil. Tatanya Anda berkata, saya punya hujah itu waktu hidup dengan saya di sana dia. Oh, Anda akan dihinakan oleh Allah. Jangan membuka aib yang semacam ini. Baik. Kemudian maka dari itu, karena anak yatim itu jatahnya itu adalah sampai dia itu adalah balik. Setelah balik dia tidak berhak mendapatkan jatahnya anak yatim. Maka dari itu yang membuat yayasan panti asuhan hendaknya bukan saja untuk anak yatim, ditambah kaum duafa, orang fakir dan miskin. Sehingga kalaupun dia lepas dari anak yatim, dia masih berhak untuk menerima santunan tersebut atas dasar kefakirannya. Kalau dia menjadi orang kaya, jadi donaturnya nanti di situ. Tidak boleh menerima lagi. Jadi karena itu adalah untuk anak yatim, fakir, miskin dan duafa, maka bukan untuk anakmu wahai orang yang masih punya duit. Anakmu tidak boleh makan di situ, hati-hati. Dan di sini kita bebaskan dari itu semuanya, tidak boleh membantu di al-bajah untuk anak yatim. Kita tidak menerima. Kalau pengen bantu, bantulah untuk anak pondok, sehingga anak yatim juga dapat, yang lain juga dapat. Kalau giliran saya lapar, saya berhak untuk mendapatkan karena saya termasuk penghuni pondok. Ala kadarnya. Jadi mohon hati-hati. Kemudian pemberiannya kepada mereka hendaknya harus kita perhatikan. Tidak harus diberikan alat-alat. Jangan-jangan perabot itu yang tidak mereka butuhkan. Wah, ini panitianya punya ide. Dibelikan sarung yang gini, baju yang bagus. Sementara dia tidak perlu baju yang bagus-bagus. Lah panitianya orang kaya, seleranya tinggi, bajunya mahal-mahal, 100 ribu, 200 ribu. Anda zalim, masuk neraka lebih dahulu. Anda membelanjakan duitnya orang. Berikan duit mereka agar dibelanjakan beras, mungkin di rumahnya nggak ada beras. Jangan sok. Ini adalah banyak kejadian pengurus yatim piatu diberikan bingkisan yang cantik-cantik, mal. Bukan duitmu itu. Kalau duitmu kau belikan, kau hadiahkan, mah boleh. Tapi duit kumpulkan, tak tanya engkau membelanjakan dengan otakmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan seleramu sendiri, musibah. Awas hati-hati yang ngurusi anak yatim. Ini harus keras juga dalam hal ini, sebab banyak yang salah, ya, dibungkus yang malu. Padahal di rumahnya dia tidak pernah butuh sarung yang harganya 100 ribu. Padahal sarung yang dibeli oleh bapaknya adalah dulu hanya 30 ribu. Dia ngenes. Minyak gorengnya pun tidak harus minyak kelas mahal. Cukup minyak goreng yang gulanya pun tidak harus beli gula di supermarket. Mungkin gula apa saja. Bahkan mungkin di rumahnya sudah ada gula, tidak butuh kepada gula. Bukan untuk Anda belikan itu. Anda butuhkan kebutuhan mereka apa? Mungkin dia butuh duit untuk biaya sekolah dan biaya nyantri. Ini jangan sok jadi pahlawan ya. Pahlawan yang salah itu. Nah ini, maka Anda mengurusi anak yatim harus benar-benar hati-hati. Kemudian memberikan, kemudian juga jangan lupa, tidak harus anak yatim datang ke rumahmu. Awas hati-hati, hei orang kaya. Tidak harus anak yatim datang ke rumahmu dengan alasan agar rumahku diberkahi oleh anak yatim. Anak yatim mereka punya tugas belajar di pondoknya, punya peraturan di sana, harus pergi ke tempatmu yang 2 jam perjalanan, pulang pergi 4 jam, capek, hanya dapat duit 20 ribu. Kirimkan ke pondoknya, selesai, beres, tidak usah datang ke rumahmu. Ini musibah ini. Orang anak yatim pasti mau karena dia butuh, padahal dia capek, harus menghafal, harus belajar. Kenapa harus Anda undang ke rumahmu? Ini harus diingatkan ini. Kadang diundang ke rumahnya perjalanan jauh. Dan dia pasti mau capek sampai di tempat yang ngantuk karena hanya mendapatkan sekotak nasi, tatanya dapat amplop isinya 10 ribu. Kirim ke pondoknya, beres, lebih mubah, lebih berkah itu semuanya. Jangan diundang ke rumah Anda. Kecuali tetangga dekat, berjalan kaki bisa nyampe dalam 10 menit, 20 menit sampai ke rumah. Anda biaya dan sebagainya. Kadang dijajar sampai setengah jam di bawah terik matahari sampai lupa nggak kasih air minum. Lagi-lagi 10 ribu. Tolong ini perhatikan, kalau Anda ingin menyintai fakir miskin dan anak yatim yang benar.
Kalau sudah diundang ke rumah itu bisa masuk bab yang salah itu. Biar ini. Karena ini dia butuh tugas belajar mereka. Dia mau ngaji, dia harus tuntutan hafalan, besok harus sekolah. Lah kok 2,5 jam harus ke tempat kita. Diapain? Kita menyiksa zalim haram itu. Wong kita saja orang yang bukan yatim, bukan ini, kalau ada dibawa keluar saya marah kok. Dia tugasnya belajar, bukan dibawa keluar, biarpun dikasih makan, kirim ke pondok. Ini orang bukan yatim. Saya sebagai pengurus pondok, saya tidak terima kalau anak-anak tiba-tiba dibawa keluar hanya urusan makan. Kalau urusan makan kirim ke pondok. Lebih manfaat kalau harus dibawa ke sana. Aturan pondok, jam belajar mereka keputus dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi anak yatim yang memang dia butuh, Masya Allah. Zalim dia. Dia harus datang di mobil padat mobilnya, dianya sendiri mobilnya ber-AC. Anak yatim satu pun nggak boleh masuk. Itu saja mobil, disewakan mobil angkot yang suka macet pinggir jalan. Mau apa ini? Merendahkan anak yatim tidak? Muliakan mereka karena surgamu ada di dia. Datangkan uangmu kepada mereka. Ini loh, Masya Allah. Ini kemudian yang pernah bersalah dilihat kesalahanmu fatal atau tidak. Kalau kesalahannya adalah sudah diberikan, ya tinggal tobat saja. Cara mengkodoknya mungkin ya tidak. Jika ada kesempatan Anda ganti itu semuanya. Tidak harus spontan hari itu. Karena Anda salah menyalurkan. Misalnya Anda sewakan drum band. Ini pernah kejadian, subhanallah ya. Kadang-kadang ilmu itu kita dapat dari orang. Suatu ketika kami ditanya di pengajian untuk santunan anak yatim. Kami tidak sadar. Kalau saya di dekor yang mewah, di kursi yang bagus, dan tadi dikeroyok dengan tebak-tebuk. Tiba-tiba ada ibu awam bertanya, Buya, gimana hukumnya kalau dana dari yang dikumpulkan untuk anak yatim kita gunakan untuk acara semacam ini? Astagfirullah, saya sadar. Hukumnya haram untuk nyewa dekor kayak begini. Hukumnya haram untuk nyewa drum band. Wah, panitianya bingung. Terus gimana Buya? Harus diganti semuanya. Tapi ketawa mereka, baik siap ganti. Harus ganti. Berapa habis? Ini semuanya habis kurang ini 7 juta, itu 9 juta. 9 juta hanya untuk belikan kayak begini? Innalillah. 9 juta untuk dekor, drum bandnya ada beberapa grup untuk rame dan sebagainya. Haram. 9 juta. 7 juta waktu itu, bukan 9 juta. Akhirnya apa? Ente ganti semuanya, ketawa. Harus ganti. Iya Buya, tapi kan tidak secara. Pokoknya harus ganti. Kecuali ada orang suka rela, saya punya dekor, pakai saja untuk meriahkan, boleh. Tapi kalau dari duit yang dikumpul untuk anak yatim, kita belikan dekor, kita sewakan drum band, untuk nyeksa anak yatim di pinggir jalan, biar ketahuan kalau ini yatim. Nah, lihat, anak yatim perlu dimuliakan. Dimuliakan perlu kita sayang. Masya Allah. Baik, ini. Jadi seperti itu. Taubatnya harus diganti jika mampu. Harus diganti. Kalau tidak mampu, Allah Maha Pengampun. Kalau Anda orang kaya, itu ganti. Itu semuanya. Karena Anda salah dalam mentasarufkannya.